Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Nur Mahmuda NIM 002 akan membahas materi tentang artikel kelayakan finansial usaha tani, mata kuliah usaha tani. Analisis kelayakan finansial usaha tani lada atau peppernickel. Lada sebagai tanaman tahunan yang merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan untuk ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan devisa negara. Sumbangan komoditi lada terhadap total ekspor non-migas masih relatif kecil sebesar 1% setiap tahunnya. Namun, sebagai komoditi ekspor pengembangan tanaman lada masih sangat strategis walaupun setiap tahun selalu terjadi fluktuasi harga di pasaran internasional. Lada diusahakan di Kabupaten Lahat dalam skala luas lahan yang relatif kecil dan dengan penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengembangan tanaman lada oleh masyarakat di Desa Kunduran, Kecamatan Ulu, Musi, Kabupaten Lahat tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan luas lahan tiap tahunnya, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi setiap pendapatan petani pun akan meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut dapat terjadi apabila diiringi dengan peningkatan pengelolaan lahan, teknologi, dan mutu waktu dibutuhkan investasi yang cukup besar. Masalah ini mendorong para investor atau pelaku agribisnis untuk melakukan studi kelayakan secara finansial dari usaha tani yang sedang dilakukan agar diketahui apakah investigasi yang ditanamkan akan dapat memberikan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial usaha tani lada di Desa Kunduran, Kecamatan Ulu, Musi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, serta tingkat sensitivitas dari kelayakan tersebut. Lada sudah menghasilkan tetapi produksinya belum optimal. Di tahun 6-8 tahun, tanaman lada mencapai puncaknya dalam berproduksi dan umur lebih dari 9 tahun, tanaman lada mengalami penurunan produksi yang semakin menurun dengan pertambahan umur tanaman. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode Stratigraphic Random Sampling yang didasarkan tingkat petani atas lada yang berumur antara 1 dan 12 tahun. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kriteria investasi. Metode perhitungan analisis. Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu investasi yang belum atau sudah dilaksanakan, maka perlu dilakukan kriteria-kriteria investasi yaitu net B/C ratio, gross B/C ratio, NPV, dan IRR. Analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis investasi jika ada perubahan-perubahan dalam perhitungan biaya dan penerimaan. Hal ini perlu dilakukan karena analisis investasi usaha tani lada didasarkan pada perkiraan yang banyak mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Analisis sensitivitas dilakukan dengan cara coba-coba. Hasil perhitungan. Tabel 3, rata-rata biaya penggunaan tenaga kerja usaha tani lada di Desa Kunduran, Kecamatan Ulu, Musi, Kabupaten Lahat pada tahun 2002. Berdasarkan tabel 3 di samping diketahui bahwa biaya tenaga kerja terbesar yang dikeluarkan oleh para petani lada yaitu biaya pemanenan sebesar 381.166,67 per unit atau 1.175.000 per hektar. Tingginya biaya tenaga kerja di saat panen karena para petani menggunakan tenaga kerja lebih banyak jika dibandingkan pada kegiatan lainnya. Sementara itu, biaya penggunaan tenaga kerja yang paling kecil dikeluarkan oleh petani yaitu biaya pengangkutan sebesar 72.500 per unit atau 226.666,67 per hektar. Kecilnya biaya ini dikarenakan untuk mengangkut hasil produksi lada tidak memerlukan biaya tenaga kerja sebab lada yang diangkut cukup ringan. Tabel 4, biaya rata-rata penggunaan sarana produksi usaha tani lada di Desa Kunduran, Kecamatan Ulu, Musi pada tahun 2002. Berikut adalah tabelnya. Tabel 5, rata-rata biaya penyusutan per tahun pada usaha tani lada di Desa Kunduran. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata nilai penyusutan yang paling besar adalah cangkul, yaitu sebesar 26.891,67, sedangkan nilai penyusutan yang paling kecil adalah keranjang, yaitu sebesar 10.916,67. Kecilnya nilai penyusutan ini dikarenakan oleh harga keranjang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan alat-alat pertanian lainnya. Sehingga nilai total rata-rata biaya penyusutan alat yang dikeluarkan oleh para petani yaitu sebesar 78.434,82 per tahunnya. Tabel 6, rata-rata biaya produksi tanaman lada di Desa Kunduran per hektar pada tahun 2002.
Biaya terbesar yang dikeluarkan oleh petani dalam berusaha tani yaitu biaya pupuk. Besarnya biaya ini karena harga pupuk yang dibeli petani cukup mahal, dan penggunaan pupuk untuk usaha tani lada harus digunakan dengan jumlah yang relatif banyak dan intensitas pemberian pupuk yang terus bertambah tiap tahunnya. Besarnya biaya pupuk yaitu sebesar 4.835.000 per UT atau 14.593,750 per hektar. Sedangkan biaya terkecil yang dikeluarkan oleh petani yaitu biaya pajak sebesar 7.250 per UT per tahun atau 21.000 per hektar per tahun. Rata-rata total biaya produksi usaha tani lada di Desa Kunduran sebesar 9.339.978,3 per UT atau 30.565.115,77 per hektarnya. Tabel 7, rata-rata total biaya usaha tani lada per hektar di Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat pada tahun 2002. Berdasarkan tabel di samping, dilihat bahwa pestisida, pupuk, dan pemeliharaan yang termasuk dalam biaya variabel dimasukkan sebagai biaya investasi karena biaya tersebut dikeluarkan selama usaha tani belum menghasilkan, yaitu sampai tahun kedua yang termasuk biaya pemeliharaan, yaitu pembuatan lubang, penanaman, penyulaman, pemupukan, penyemprotan, pemangkasan, penyiangan, dan penggemburan. Maka besarnya biaya investasi yang dikeluarkan oleh petani sebesar 35.450,54 per hektar selama tanaman lada belum menghasilkan. Dengan biaya investasi terbesar ada pada biaya pupuk yaitu sebesar 16.800.000 per hektarnya. Sedangkan biaya terkecil adalah biaya pajak yaitu sebesar 42.000 per hektar. Tabel 8, rata-rata biaya operasional dan pemeliharaan usaha tani lada di Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat per hektar. Berdasarkan tabel di samping, dapat diketahui bahwa biaya pupuk merupakan biaya yang paling besar dibandingkan dengan biaya-biaya lainnya. Penggunaan pupuk untuk tanaman lada terus meningkat tiap tahunnya, seiring dengan peningkatan umur tanaman yang bertujuan agar tanaman lada dapat berproduksi secara maksimal. Besarnya biaya pupuk yaitu sebesar 141.097 juta yang dikeluarkan mulai berproduksi sampai tahun ke-12 atau umur ekonomis lada telah habis. Sedangkan total biaya operasional dan pemeliharaan terkecil yang dikeluarkan oleh petani terdapat pada biaya pajak yaitu sebesar 210.000. Tabel 9 perincian kelayakan finansial usaha tani lada di Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat selama 12 tahun. Di dalam analisis finansial terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi antara lain net B per C ratio, gross B per C ratio, NPV, dan IRR. Di dalam analisis ini, tingkat diskon rate dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat usaha tani sedang berlangsung. Maka besarnya nilai diskon rate yaitu sebanyak 15% per tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini, Desa Kunduran dapat diketahui besarnya nilai dari masing-masing kriteria investasi seperti yang terlihat pada tabel 9 di bawah ini. Tabel 10 analisis sensitivitas terhadap produksi, harga, dan biaya. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa produksi turun sampai 33% dari biasanya, maka akan memberikan nilai net B per C ratio sebesar 0,99, nilai gross B per C ratio sebesar 0,99, nilai NPV 319.507,5, dan IRR-nya sebesar 14,82%. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa jika nilai produksi turun sebanyak 33%, usaha tani lada tidak layak lagi untuk diusahakan karena tidak dapat memberikan keuntungan. Penurunan produksi ini dapat terjadi karena tanaman lada terserang hama dan penyakit tanaman atau faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan produksi lada mengalami penurunan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha tani lada di Desa Kunduran Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat layak untuk diusahakan. Hal ini karena terlihat dari nilai B per C ratio sebesar 2,5, nilai NPV sebesar 46.074,609,2, dan nilai IRR adalah 37,42%. Berdasarkan analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan produksi sebanyak 33%, penurunan harga sebanyak 33%, dan kenaikan biaya sampai 49%, maka usaha tani lada tidak layak lagi untuk diusahakan karena nilai net B per C ratio, gross B per C ratio lebih kecil dari 1, nilai NPV lebih kecil dari 0, dan IRR lebih kecil dari diskon rate.
Hasil analisis kelayakan finansial menyatakan, dari sini dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha tani lada di Desa Gunduran, Kecamatan Ulung, Musi, Kabupaten Lahat, layak untuk diusahakan. Hal ini terlihat dari nilai B per C rasio sebesar 2,5, nilai NPV sebesar 46.074.609,2, dan nilai IRR adalah 37,42%. Berdasarkan analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan produksi sebanyak 33%, penurunan harga sebanyak 33%, dan kenaikan biaya sampai 49%, maka usaha tani lada tidak layak lagi untuk diusahakan, karena nilai net B per C rasio, gross B per C rasio lebih kecil dari 1, nilai NPV lebih kecil dari 0, dan IRR lebih kecil dari diskon rate. Hasil analisis kelayakan finansial menyatakan bahwa usaha tani layak untuk diusahakan karena cukup menguntungkan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.